Selamat malam teman-teman, kita masuk di part 3 dari bahan kajian pertama kita. Nah, ini teman-teman sudah belajar tentang prosedur pengambilan sampel ya, kemarin ya, di part 2. Dan di part 3 ini kita akan belajar tentang peralatan dalam pengambilan sampel, jadi alat-alat yang dibutuhkan. Nah, Selanjutnya untuk peralatan sampling ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari SNI yang SNI yang mengatur ya. Jadi yang pertama harus terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat sampel. Karena kalau kita pakai yang bisa mempengaruhi sifat sampel, maka ini akan mempengaruhi kualitas dari sampel kita. Misal ternyata harusnya COD-nya 100, ternyata karena kita salah pakai alat, maka COD-nya jadi 150. Nah, ini akan mempengaruhi kualitas dari sampel kita. Kemudian mudah dicuci dari bekas sampel sebelumnya. Nah, mudah dicuci ini perlu, soalnya kalau kita masih pakai yang botol yang masih ada sisanya, maka juga ini tentunya akan mempengaruhi kualitas sampel kita. Kemudian sampel harus bisa mudah dipindahkan ke dalam wadah penampung tanpa ada tersuspensi sisa bahan di dalamnya. Nah, ini kebalikannya. Kalau misalnya kita bersisa di sampel di wadah yang sebelumnya, maka ini akan mempengaruhinya begini. Yang harusnya 100 dia bisa jadi 70 gitu. Kebalikannya ya. Kemudian mudah dan aman dibawa. Misalnya nih kayak botolnya botol plastik gitu ya. Itu akan lebih mudah dibawa dibanding kaca karena berat gitu ya. Tapi sebenarnya untuk parameter tertentu itu harus terbuat dari kaca. Nah, itu tidak bisa dilanggar juga. Misal untuk parameter yang mengharuskan pakai bahan kaca ya memang harus dipenuhi, harus pakai kaca. Karena kalau misal nih kita tambahkan sesuatu senyawa yang sampelnya itu membuat asam, nah itu kan kalau pakai plastik takutnya tidak tahan dengan asam seperti itu. Terus kapasitas alat tergantung dari tujuan pengujian. Kapasitas alat tergantung dari tujuan pengujian. Nah, di sini kalau kita mau menguji parameternya banyak, maka ya kapasitas botol sampelnya juga harus lebih besar dibandingkan jika kita mau menguji parameter yang sedikit gitu ya. Jelas ya. selanjutnya ini akan ada beberapa contoh alat pengambil sampel ya. Dimulai dari alat pengambil sampel yang paling sederhana, ini kita bisa pakai gayung yang ada tangkainya panjang, dan juga kita bisa langsung celupkan wadah sampel atau botol kita itu ke dalam sungai yang mau kita ambil sampelnya ya. Ini untuk alat sederhana ini, yang paling sederhana bisa digunakan jika perairannya ini relatif dangkal ya, atau air sungainya ini air sungai kecil ya yang dangkal. Nah, kalau dalam bagaimana? Nah, ini ya, kalau dalam kita bisa pakai tali ya, botolnya ini diberi tali yang lebih panjang gitu daripada tangkai tadi. Nah, itu botol ini diberi pemberat gitu ya, pemberat ini 5 kilo misalnya gitu. Dan ini bagian-bagian dari botolnya mungkin tidak selalu seperti ini ya, tapi ini yang ada di SNI. Nanti SNI-nya silakan cari sendiri, SNI tentang peralatan pengambilan sampel air ya. Nah, kalau tadi itu contoh alat yang paling sederhana dalam pengambilan sampel, ini ada contoh alat pengambilan sampel yang lebih canggih sedikit ya. Dan ini biasanya dipakai untuk pengambilan sampel yang kedalamannya itu sudah ditentukan dan relatif dalam ya. Baik itu di sungai, baik itu di danau ataupun waduk. Nah, ini alatnya ada dua tipe, ada yang vertikal,
ada yang horizontal. Kalau vertikal biasanya digunakan misalnya kita mau melakukan pengambilan sampel di waduk. Karena di waduk itu kan kita hanya berdasarkan kedalaman dan airnya tenang gitu kan, jadi tidak berarus gitu ya, tidak punya arus gitu. Beda dengan di sungai, kalau di sungai kita perlu mengambil sampelnya dengan arah horizontal. Karena apa? Karena sungai sendiri itu memiliki arus sehingga dalam pengambilannya kita begini mungkin seperti itu. Kalau ini kan tinggal dari kedalaman ya gitu. Mengerti ya? Jadi kalau waduk kita bisa pakai ini, kalau sungai kita bisa pakai ini. Nah, kalau ini adalah contoh alat pengambilan sampel yang gabungan lokasi atau gabungan tempat. Kalau yang ini adalah contoh alat pengambil sampel yang gabungan waktu gitu. Nah, ini kalau tadi ini gabungan tempat ya. Gabungan tempat artinya dia berada di kedalaman yang berbeda-beda, misalnya seperti itu. Kalau atau di sungai yang lokasi titiknya itu berbeda-beda gitu. Nah, kalau ini gabungan waktu, jadi tempatnya sama gitu ya. Tempatnya sama, tapi dia diambil misalnya pagi, siang, sore gitu. Nanti dimasukkan ke dalam satu wadah sampel yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur persiapan wadah sampel kita. Jadi, kita sebelum memakainya itu harus benar-benar dibersihkan supaya kontaminan dari luar itu tidak ada. Lalu kemudian dari wadah itu jumlahnya harus dilebihkan dari sampel yang mau kita ambil. Misalnya kita mau mengambil sampel jumlahnya ada 5 sampel di perairan. Nah, kita harus melebihkan itu. Untuk apa? Untuk jaminan mutu. Jaminan mutu, pengendalian mutu, dan juga untuk cadangan. Kalau sewaktu-waktu misalnya dia botolnya itu rusak atau apa gitu ya. Yang untuk jaminan mutu, pengendalian mutu ini untuk apa sih? Jadi kayak misal nih kita mau sampling, kita nggak tahu kualitas sampling kita itu misal ada yang salah, cara sampling kita itu ada yang salah, maka dari itu kita harus menyiapkan satu botol untuk yang pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini nanti isinya sampel reagen-reagen yang kita ini reagen-reagen yang kita tambahkan. Jadi ini misal kita punya 5 botol ya. Nah, 5 botol ini isinya sampel. Oh, 3 aja lah, 3 aja. Ini isinya sampel. Sampel ini kan masing-masing nih perlakuannya tuh berbeda gitu ya. Bukan perlakuannya berbeda ya. Kalau parameternya sama, perlakuannya maka sama ya. Nah, parameter ini ada misal katakanlah untuk uji parameter COD. Parameter COD ini berarti kan untuk perlakuan sampelnya harus ditambahkan HNO3. Nah, kita nggak tahu nih kualitas HNO3 atau cara pengambilan sampel kita itu misalnya ada yang salah, maka kita siapkan satu botol ini untuk parameter kontrolnya gitu, pengendalinya, jaminan mutunya. Misal di sini kita udah buat sampling tiga-tiganya ya, tiga-tiganya ini sampling udah diisi sampel kita, terus kita tambahkan HNO3 karena perlakuannya memang harus seperti itu. Maka yang di sini ini bukan diisi sampel, tapi ini diisi oleh air, misalnya air bebas analit tadi, air Aquades gitu ya, misalnya air Aquades. Oke, ini fungsinya apa? Fungsinya air Aquades ini untuk ya ini pengendali mutu. Salah-salah nanti takutnya kan si HNO3-nya kita bermasalah. Jadi kita tahu di sini kita bisa mengontrol itu. Kalau HNO3-nya kita yang kita gunakan itu bermasalah, ya ini akan mempengaruhi sampel kita gitu ya. Nah, kita bisa tahunya gimana tuh? Sampel kita kan juga ada bahan lain, jadi kita nggak bisa tahu kan kalau misalnya HNO3 bermasalah. Makanya di sini kita siapkan yang bebas analit, air yang murni, air yang Aquades tadi, supaya kita bisa mengontrol itu. Jadi kalau ya, makanya kita siapkan ini ya. Jadi kalau kita tahu si HNO3-nya kita bermasalah, kita tahu dari ini.
Kemudian untuk jenis wadah sampel dan tingkat pembersihannya ini tergantung dari setiap jenis sampel yang mau kita ambil ya, tergantung dari parameternya juga. Di sini ada di SNI dijelaskan untuk yang misalnya ini parameter yang senyawa organik, jadi dia mudah menguap kan. Kalau organik itu senyawa organik tuh mudah menguap, jadi harus diapakan dulu. Nah, di sini ada ketentuannya. Ini tidak saya jelaskan satu-satu ya, kalian bisa cukup membaca aja dan mengikuti prosedurnya jika nanti kalian mau sampling. Nah, ini juga diatur untuk yang senyawa organik tapi dia mudah diekstraksi. Yang akan diekstraksi itu kayak semacam diambil unsur-unsurnya gitu ya, diuapkan, yang mau diuapkan, diekstraksi itu seperti itu. Terus selanjutnya ada ini untuk logam sama ya, bisa dibaca sendiri. Lalu kemudian ini ada KOB, KOK, dan nutrien. KOB itu kayak BOD, kalau KOK itu kayak COD gitu ya. Selanjutnya ini ada untuk yang pengujian anorganik tapi non logam. Kalau tadi anorganik tapi logam, yang ini non logam. Non logam tuh misalnya apa? Berarti anorganik itu kan berarti tidak ada C dan H unsur senyawanya. Nah, itu berarti apa? Contohnya NO3. Nah, itu kan NO3 bukan logam, tapi dia kayak kalau di tabel periodik warnanya warna kuning, ya. Warna kuning non logam, ya kan? Kalau yang logam tuh yang warna biru kalau di tabel periodik. Nah, di sini juga diatur untuk yang anorganik non logam. Oke, terus pencucian wadah atau sampel. Nah, pencucian wadah atau sampel ini kurang lebih semuanya seperti ini gitu ya. Ini juga sama ya, masih parameter-parameter yang ada di dalam air. Jadi cukup banyak untuk parameter air ini. Nanti kita
pelajari secara detail dari beberapa parameter yang memang sering kita gunakan di teknik lingkungan, seperti contoh tadi ada bahan organik, kemudian ini di tabel ini untuk amonia, untuk nitrat, nitrit, ini yang cukup banyak dipakai ya parameter ini untuk proses biologis nanti. DO ini juga oksigen terlarut atau dissolved oksigen ya, sering kita gunakan juga nanti di proses biologis atau proses fisik kimia untuk pengolahan air ya tentunya. Nah, di sini juga ada keterangannya ya, tadi keterangan dari misalnya P di sini ini wadah penyimpanannya bisa plastik atau bisa juga gelas gitu. Terus kalau misalnya ada S di sini atau A di sini, ini udah ada keterangannya ya, plastik atau gelasnya itu harus diapakan. Nah, ini. Oke. Oke, selesai bahan kajian kita yang pertama. Jadi bahan kajian kita dari minggu pertama kemarin ada 3 bagian ya, part 1, part 2, part 3. Dan teman-teman tolong kalau misalnya ada istilah-istilah yang saya sebutkan tapi tidak mengerti, langsung dicari ya, langsung dicari secara mandiri, berselancar di internet ya, mencari istilah-istilah yang memang kurang bisa teman-teman pahami, karena nggak mungkin saya di video menjelaskan satu persatu mengenai istilah-istilah tersebut. Jadi harapannya kalau belajar secara asinkronus seperti ini, teman-teman harus lebih proaktif gitu ya. Semangat ya semuanya ya. Selamat belajar dan terus semangat.